Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Firman dari channel Auto Konsep. Udah lama banget gue nggak bikin konten. Nah, kali ini ada sedikit menarik. Gue nggak ngebahas mobil modifikasi yang ekstrim-ekstrim atau mobil-mobil terbaru. Kali ini gue lagi serong sedikit ke aliran yang berbeda, yaitu mobil klasik. Nah, mobil klasik itu mobil apa, mereknya apa, tipenya apa, nanti kita ulas secara mendalam dengan sang pemiliknya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian semua juga, dan jangan lupa follow IG H2 Konsep. Dan jangan lupa juga H2 Konsep nanti akan hadir di SBSD tanggal 23 November sampai 24 November di acara Car Contest H2 Konsep di series kedua dengan Mandiri Auto Finance sama Gaikindo Jakarta Auto Week. Yuk teman-teman, kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung ngobrol ke ini dia mobilnya. Om, siapa Om? Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah, baik, sehat. Dengan Om? Herwin. Herwin. Dan di mana nih Om kita sekarang Om? Apanya di mana nih? Masalah mobilnya? Kita di mana nih? Oh, ini di Java Palace Hotel. Java Palace Hotel di Cikarang Om ya? Cikarang. Ini bukan sponsorship atau apa? Kita lagi di tempatnya sini nih. Ya. Kebetulan di tempat Om Erwin. Tempat saya kerja. Di tempat di daerah Jababeka teman-teman. Nah, Om Herwin ini salah satu apa nih Om? Bisa dibilang kolektor, pecinta atau penggiat untuk mobil Peugeot atau mobil klasik nih Om. Oke. Saya sih sebenarnya tempatnya penghobi. Penghobi Klasik. mobil klasik. Dan mau disebut kolektor belum lah. Belum ya? Jauh, masih malu sama yang lainnya Om. Kenapa kalau bicara kolektor itu harus punya beberapa mobil atau bagaimana Om? Pasti harus punya yang tahun sekian. Oh, gitu. Dengan tipe-tipe yang macam itu kolektor. Oh gitu, Kalau siap. saya masih penghobi klasik. Penghobi. Nah, bicara ini, kita belakang mobil Om nih. Ini mobil apa nih Om? Ini sih sebenarnya termasuk Eropa mobil. Hah? Eropa Car Hah? yang judulnya sih sebenarnya Puso. Saya juga bingung antara nyebutnya Puso, Pesut, Puzo. Wah, nah, begitulah bahasa orang sana Peugeot. Nah, Puzo. Nah, ini Kalau orang Indonesia Pisut. nah, benar. Serinya sih 504. 504. 504 kebetulan produksi di tahun 1974 1974, dan mungkin usianya sekarang kalau ditarik sampai sekarang sudah 50 tahun. 50 tahun. Nah, Om, kalau kita di mobil klasik gini kan, kita ada dua kategori Om. Klasik sama retro. Ya. Apa sih Om klasik, apa itu retro Om? Sebelum kita ngulas ke mobilnya nih Om. Ya, kalau pengetahuan saya kalau kita bicara klasik itu kan dari tahun 50-an sampai dengan tahun 70-an. Oke. Tapi kalau kembali ke retronya, kalau kita bisa bahasa retro kan 80, 86 sampai dengan tahun 90-an itu retro. Retro. Oke. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Om Erwin. Nah, kita langsung ke mobil. Kenapa lu pilih langsung Peugeot ini Om? Sebenarnya nggak sengaja sih Om. Memang semua kalau pencinta otomotif atau pencinta modifikasi atau memang penghobi gini Om ya, Om nggak sengaja, terus iseng aja. Tapi sebenarnya saya memang pecinta European car. Oh gitu. Ya, karena memang ini termasuk European car. Ya nggak tahu, karena nggak sengaja juga akhirnya kekumpul semua begini nih. Nah, kalau bicara Euro, biasanya itu kan pasti identiknya harganya mahal Om, tapi memang kenyamanannya gitu loh. Nah, berarti satu sisi untuk membangun ini, meskipun bicara mobil klasik, lumayan dong untuk biayanya Om. Sebenarnya kalau Gambaran aja Om, biar gak ketahuan orang rumah nih Om. Gambaran aja Om, berapa untuk teman-teman ngebangun, nanti teman-teman biar bisa lihat secara detailnya, kok bisa kena harga segitu. Oke. Jadi memang relatif Om kalau masalah harga ya. Lo mau ngebangunnya ini seperti konsepnya seperti apa? Kembali lagi kita sebelum ngambil mobil itu konsepnya kita mau seperti apa Om ya? Nah, betul. Mau dikonsepin itu bener-bener detail sampai dengan ya tadi natnya dan segala macam, pengelasan seperti apa sampai dengan cat dan segala macamnya, itu yang harus pasti akan biayanya range-nya akan besar lah ya. Oke, siap. Jadi masih tetap tidak mau ngasih tahu harganya. Dah, sekian tet ya kan. Takutnya tiba-tiba ditawar Om ya. Ya kalau ada yang menawar, kalau harganya cocok boleh lah. Pastilah. Nah Om, kita ke hal-hal pernik-pernik apa aja atau modifikasi yang Om ubah di mobil Peugeot ini?
Yang pasti yang pas ngebangun nggak seperti ini dong Om. Betul. Nah, ini kita kembali sebelum ke hal modifikasi, warnanya nih beda nih Om. Warna sih Nggak layak nih Om. Maksudnya nggak lazim nih, jarang banget di jalanan, jarang banget di mobil-mobil klasik juga kali Om ya. sebenarnya warna hijau itu memang ada di varian facelift itu ada. Hah? Hijau terus apa sih istilahnya kopi susu ya? Ya kayak gini ya kopi susu ya? Ya, kopi susu atapnya ada, terus merah ada, biru ada. Tapi hijau original bukan kan? Ini bukan hijau original. Cuma memang karena senang aja hijaunya kok agak aneh gitu ya. Dan menurut saya jarang lah ada hijau begini. Teman-teman bilang saya ini hijau tai sapi. Tapi sebenarnya yang baru keluar, yang angkat-angkat. Tapi sebenarnya ini masuknya sih di ini apa green cactus. Green cactus. Oke. Nah, berarti nih jarang, berarti kalau di teman-teman jangan salah kalau saat nanti di jalan ketemu mobil Pizut ini ya mungkin bisa diklaim nggak sih Om, warna satu-satunya untuk Pizut ini? Ya. Untuk Jakarta mungkin ya? Kemungkinan begitu, kemungkinan. Nah, berarti teman-teman kalau ketemu jalan ini berarti mobilnya Om Erwin, orang Cikarang. Oke, siap. Apa nih Om ubahnya Om? Apa yang atau nggak pernak-pernik yang ditambah? Karena kan kalau klasik ini kan nggak mungkin diubah ekstrim. Betul. Yang memang saya masih aliran saya sebenarnya adalah klasik custom ya Om. Klasik custom. Klasik custom itu aliran saya sendiri lah yang saya buat. Mengatasnamakan sendiri. Mengatasnamakan sendiri karena memang saya ini apa nih Om? Sebenarnya ada. Kayak sebenarnya lampunya itu tidak begini. Oh ininya. Sebenarnya iya sorry. Dia cuma satu seperti ini satu. Ya? Nggak dua gini Betul. Om ya? Cuma satu. Tapi saya buat American style. Nah ini pakai lampu apa? Memang bawaannya dia juga ada. Tipe yang ini ada? Tipe yang ini ada American style. Oke. Ini saya rubah ya. Mungkin sekarang ini penambahan untuk fog lamp karena ya tahu sendiri lah mobil tua pencahayaan kurang. Bener. Jalan sekarang kurang banyak baik. Ya ini saya tambahin. Ya nggak banyak sih, palingan saya main di pelek. Oke, nah kita ngobrol langsung ke bagian samping Omnya. Ini berarti kalau langsung ke bagian samping ini ada sedikit masukan atau mau sedikit ini nih. Nah, tadi pas sebelum saya teman-teman ada sedikit menarik, mobil ini kan biasa orang mobil ceper pan atau nggak nungging atau nggak ceper rata. Ini tuh kok belakang nyelup depan nih Om. Maksudnya ini apa nih Om? Maksudnya sih sebenarnya cuma ya, saya juga bingung nih Om. Karena memang pada dasarnya saya senang itu fitment itu pada saat dia parkir dan pada saat ada beban di dalam kita bawa itu posisi ini rata. Oh dengan caranya seperti ini Om? Ya mainnya biasalah di per di shocknya yang harus kita hitung lah semuanya. Oh makanya akhirnya ketemu customer tingginya Om. Betul. Ya. Oke nah. Pakai ring berapa nih Om? Kita bicara velgnya nih Om. Ini sih ring 15. Ring 15? 15. Profil bannya berapa nih Om? Profil ban ini, aduh saya kurang hafal juga. Lupa Om. Oh ini 195, 65, 65, 15. 15. Karena memang yang ada wide stripnya memang ukuran 15 cuma profilnya ini. Ini wide stripnya ori atau? Ya ini memang bawaan ban. Oh bawaan ban? Bawaan ban. Ada ban itu ada yang wide strip, ada yang enggak kan. Nah memang rata-rata kalau mau bagus tampilan klasik rata-rata pakai yang wide strip. Biasa kan kita kalau kadang-kadang wide strip itu kan tambahan Om. Tambahan. Variasi kita beli di online. Ada. Lo bawaan ini ada? Ada. Berarti untuk spesifikasi mobilnya bannya ini yang berbeda Om ya? Ya. Bannya beda. Jadi istilahnya ban wide strip. Tapi lokalan banyak? Lokalan banyak. Ini produk lokal. Oh produk lokal? Produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk dalam negeri. Dalam negeri. Nah, velgnya ini pakai punya siapa nih Om? Ini apa? Kan ada logo singanya nih. Sebenarnya ini pelek Jepangan Om. Berarti ini Jepang dikanibalin ke Eropa nih. Ya, karena memang ini sebenarnya Jepangan tapi menurut saya ini adalah retro sih sebenarnya jatuh motifnya jatuh retro. Pas saya coba pasang fitting kok cocok ya udah. Beli. Ya saya pasang aja udah. Bayar. Mau bayar ya. Ada duit, cocok bayar. Ya, ngapain itu dipikirkan lagi nah, dan itu. Pas. Nah Om, secara lo punya mobil ini dari beli, ngebangun sampai jadi. Beli dulu lah tahun berapa nih Om? Belinya sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu Om. 5-6 tahun yang lalu berarti 2018 2017. Ya. Mulai ngebangun Om. Beli langsung ngebangun. Langsung dibangun. Berapa lama Om?
hampir ya 8 bulan sampai 1 tahun lah. Cuma memang mengalami proses-proses ya, karena kalau kita restorasi mobil khususnya klasik mungkin jarang lah ada langsung restorasi langsung jadi firm semuanya, enggak, pasti akan ada berapa kali pengulangan. Biasanya terhambatnya apa nih Om? Selain spare partnya atau apa? Biasanya apa tuh Om? Yang biasanya sih sebenarnya ininya Om, waktunya Om. Bisa aja sih Om, kodenya begini. Waktu. Karena time is money. Cari duit yang sial nggak ketahuan istri ya. Gitu Om ya. Siap berarti 8 bulan. Biasanya kalau bangun gini nggak satu bengkel nih Om. Kebetulan ya memang sih ya beda-beda. Untuk bodi saya sendiri, mesin sendiri, kaki-kaki saya sendiri. Oh gitu, beda-beda tempat Om ya? Beda-beda tempat. Oke, siap. Karena memang agak susah kalau kita bicara montir yang paham tipe Puso 504 ini agak susah. Nah, Puso sendiri selain 504 kan kayaknya kan ada bentuk yang hampir sama seperti ini. Ini Betul. tipe apa Om? Sebenarnya tipenya sama 504, cuma dia keluaran tahun 80 sampai 86. Oh gitu. Dan ini yang sepuhnya. Ini sih keluaran tahun 74. Sebenarnya ada yang lebih sepuh lagi tahun 71 sampai dengan 73 itu sepuh banget. Gitu, siap-siap. Nah, sebetulnya tadi pas ngobrol-ngobrol sama Om Erwin pertama kali, kenapa dia cinta sama Puso? Nih, teman-teman di bodi belakangnya nih Om. Semok, kenapa nih Om bisa cinta sama bodi belakangnya? Kesannya kayak pandangan pertama lihat wanita dari bokongnya nih. Kenapa Om dengan si bokongnya Puso ini? Mungkin saya bisa jelasin ya Om ya. Ini mobil ini Om harus tahu ini siapa ini? Pininfarina. Apa tuh Om? Pininfarina ini yang dia mendesain mobil Ferrari. Oke, Makanya selalu dia ada aerodinamis. Oke, di sini Om. Model-model Tukukan-tukukannya ini ya. Pininfarina coba deh cek di itu semua mobilnya lekuk-lekukannya punya ciri khas, dan ini salah satu karyanya Pininfarina. Masterpiece-nya juga ya? Yes. Makanya Om langsung jatuh hati sama 504 ini. Betul. Dan awalnya juga saya nggak tahu ini mobil merek apa, tipe apa. Pas lihat kok lucu, kok aneh, ini mobil jarang begini. Bener. Dan ada di bokongnya kenapa Om? Kenapa? Kok menarik bokongnya Om? Apa ya, kalau misalnya Apa perosotannya lebih? kalau cewek-cewek apa ya, cewek-cewek Brasil itu kan tahu sendiri kan, model-model cewek Brasil bokongnya itu Om. Jadi memang lebih ke aerodinamisnya sama bentuknya Om ya. Betul, lebih tertarik langsung itu Om langsung jatuh cinta banget sama mobil Puso 504. Betul. Dan ini termasuk dream car-nya Om pas masa dulu sekolah atau tiba-tiba ya udah gue pengen main Eropa Puso. Sebenarnya saya memang dari dulu memang ya Om. Oke. Suka vintage, punya klasik. Ya sebenarnya gua kendaraan roda 2 pun saya ya senangnya mau Vespa ya seperti itu. Jadi memang dream car saya sih sebenarnya bukan ini. Ini ketidaksengajaan. Ini karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan akhirnya disengaja lagi bikin bagus lagi. Bikin bagus. Ya kalau kita mau membuat sesuatu kan harus jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Buat semaksimal mungkin. Bener. Mungkin ya kalau bahasa anak-anak Puso itu peri-peri lah. Peri duitnya lah Om ya. Peri semuanya. Nah Om, ini kan kalau bisa dibilang jarang lah untuk serapi ini Om ya. Pernah nggak sih Om di jalan ditawar Om? Pernah Om ya? Pernah. Tapi belum ada yang cocok ya? Belum cocok harga aja sih. Dan ya sama sayang-sayang mau lepas juga Om. Perjuangan 8 bulan ya? Perjuangan 8 bulan, ribut sama istri. Oh itu tet lah, nggak perlu disebutin lah. Om, kita langsung bahas dalamnya nih Om. Kita bagian luar sudah kita bahas untuk originalitas. Nah, apa klasik itu nggak afdol kita kalau nggak bahas untuk bagian interiornya Om. Oke. Boleh izin masuk dalam Om? Siap. Nah Om, sorry sebelum masuk dalam, ini apa sih ini Om? Sini Om, selain sebagai penghalang panas. Ini sih memang ya ciri klasik itu kan memang ada kray. Kray. Ya. Ini bukan
Di rumah kan? Diambil terus ini. Kantor. Oh, kantor. Oke, jadi ini buat lebih mencirikan Ya, klasiknya. 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 Oke. Oh, ini teman-teman kalau mau masuk komunitas ini Om ya. Ya. Pusat Kebetulan Indonesia saya tergabung di Pusat Indonesia Community. Oh, gitu. Siap. 504. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Oke, Om. Om, Ya. udah bicara di bagian interiornya. Ini ada apa aja nih yang diubah sama Om untuk bagian interiornya? Sebenarnya sih perubahan itu yang paling kelihatan adalah penambahan AC. Oh, dulu nggak ada AC-nya? Aslinya tidak ada. Karena udah dingin di Eropa kali Om. Ya, model Eropa begitu kan. Dan tahun itu kan memang belum ada AC. Iya, memang secara teknologinya belum ada loh. Betul. Gitu. Nah, berarti penambahan AC kalau untuk di dalam kembali lagi ke originalitas lagi Om ya. Kalau jok ini memang warna originalnya seperti ini atau memang Om suka warna apa nih Om sebenarnya Om? Ini sih sebenarnya warna originalnya begini, ada tipe yang begini. Jadi intinya saya sudah retrim, tapi saya coba untuk kembalikan ke originalnya. Secara apa, motifnya dan segala macam warna itu juga saya balikan ke originalnya. Oh gitu. Nah, ini untuk setir original seperti ini Om? Originalnya memang ini jadi tipe gading namanya. Kalau istilah anak-anak Puso ini istilahnya gading. Ini dan ini real gading. Nah, gading itu kan biasanya putih atau apa? Ini memang coklat asli ya? Apa dicat? Jadi kenapa ini saya cat Om? Ada alasannya Om. Kenapa? Gading itu kalau kena panas, ngeluarin baunya nggak enak. Oh iya, benar. Itu originalnya gading. Akhirnya saya akalin bagaimana ini biar ya minimal matching semuanya. Akhirnya saya coba cat semuanya ini. Sedetail itu Om memikirkannya. Ya. Nah, berarti kalau untuk ini lampu ini memang originalnya seperti ini? Originalnya seperti ini. Oke, nah plafon semua original semua, tinggalnya cuma menambah AC. Ya. Nah, berarti kalau secara nggak langsung dulu Om itu pas ngebangun mobil ini untuk interior terakhir dong Om ya? Interior terakhir. Setelah cat semuanya jadi interior masuk. Nah, bagian paling sulit ngebangun mobil ini dari mana sih Om? Posisinya? Bagiannya. Paling sulit dan paling lama Om nunggu spare partnya, nunggu mungkin pernak-perniknya. Sebenarnya bagian yang paling sulit adalah mempelajari nut-nutnya. Ngembaliin. Ya. Karena ini mobil dulu saya dapat ini bener-bener bahan super bahan yang sudah hilang semuanya, bolak-balik di restorasi dulu mungkin sama pemilik sebelumnya. Nut-nut sudah hilang, akhirnya ya cari apa istilahnya? Literasinya. Ya. Berarti Om beli manual booknya dong? Ya searching aja lah. Dunia udah semakin canggih ya. Ya itu dia. Boleh. Berarti nanti Om boleh izin nanti minta foto-foto pas dulu ngebangun mobilnya Om seperti apa Om ya? Boleh. Awal ngebangun mobil dari nolnya seperti apa, akhirnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat nanti di sekilas-sekilas sinematik dari video ini. Baik. Nah, Om, apa nih masukan buat teman-teman misalkan baru mau mulai mobil klasik dan mobil apa sih yang enak gitu loh, yang untuk kita bermain di mobil klasik gitu. Karena kan Om lebih ke klasik dulu nih. Oke. Mungkin saran saya sih sebelum bermain di klasik, coba bermain dulu di retro. Oke. Bermain di retro, kalau sudah minimal kan retro dan klasik ini hampir ya mirip-mirip lah ya. Kakak adik. Kenapa saya bilang harus pelajarin dulu retro, bermain di retro biar nggak kaget. Nggak kaget duitnya tuh, kalau nggak kaget apa ini Om? Ya salah satunya itu karena juga faktor tersulit membangun klasik ini kan adalah waktu, cari part, cari perintilan pernak-perniknya itu. Benar. Kesabaran yang paling dibutuhkan. Kesabaran Dan hati yang tulus ikhlas. Terus ikhlas, kuping panas diomelin orang rumah yang diurus mobil terus, pulang kerja mikirin mobil Om ya. Betul. Nah, Om biasanya kan kalau mobil ini bicara usia udah 50 tahun lebih. Betul. Pasti kan bicara kesehatannya. Ya. Nah, Om udah pernah pakai paling jauh kemana nih mobil Om? Ini alhamdulillah menurut saya sih Puso 504 yang paling hobi jalan jauh ya ini. Hobi touring. Surabaya, bolak-balik, Solo, dan memang ya Eropa sih menurut saya semakin sering disimpan semakin banyak
masalah biasanya. Tapi semakin sering kita pakai, ya semakin sehat. Karena dipanasin ya Om. Karena dipanasin mungkin ya, dan dia yang nggak tahu lah namanya mobil tua mungkin ada hal-hal yang apa ya ajaib lah. Dan ada penunggunya lagi ajaib. Dan memang Eropa Car kan biasanya kalau semakin sering dipakai jalan itu bagus sih. Oh gitu. Pengetahuan saya seperti itu. Siap. Jadi semakin lebih awet juga, nggak ngerongrong ada aja penyakitnya nantinya Om ya. Semakin kita sering bawa pergi-pergi, bawa jalan, touring dan segala macam, semakin tahu dan paham kita penyakit-penyakit, kendala-kendalanya apa, ya akhirnya kan terjadi perawatan. Benar. Gitu, oke. Nah Om, ini kan pasti orang teman-teman yang mau belajar mobil klasik atau mobil retro atau terutama di Peugeot juga nih, mungkin ada beberapa teman yang mau belajar tentang 504 atau dunia Peugeot yang beberapa jenisnya. Mungkin bisa dibantu sama Om Erwin. Ini bisa komunikasi atau tanya-tanya di mana nih Om? Atau Om punya sosmed nggak nih Om? Saya sih punya. Kalau boleh diganggu nih Om ya? Boleh. Saya senang berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman. Kalau misalnya ingin tahu, ya bisa sama-sama belajar loh. Betul, bisa juga kita ngobrol-ngobrol gimana kopdar mungkin pada saat nanti ada kopdar. Saya juga bisa hubungin dengan teman-teman Puso. Terus kalau misalnya mau sosmed saya sih sosmed pribadinya nih. Sosmed pribadi Winmaster 069. Winmaster untuk Instagram saya. Winmaster 069. Ya. Oke. Nah, kalau untuk di komunitas? Komunitas sih saat ini jarang. Berarti teman-teman kalau mau menanyakan tentang Peugeot bisa langsung DM ke ke Om Erwin langsung. Boleh. Nanti bisa ditanya jawab, dan kebetulan juga saya hubungi Om Erwin ini juga sebetulnya kita udah ketemu 2 tahun 3 tahun yang lalu. Udah lama ternyata sesama daerah juga dan gak sengaja follow-followan dan akhirnya kita janjian lah di sini gitu. Ya itulah ya. Siap. Jodoh gak akan kemana. Dan pas pertama kali saya ketemu Om Erwin juga dia nggak pelit ilmu. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang mobil Peugeot yang tadi dibilang Om Erwin akan ngupas lah selagi memang Om Erwin bisa sesuai kapasitas jawabnya. Sebatas pengetahuan saya ya, cuma karena memang ada yang lebih senior. Pastinya, yang paling paham. Langit ada langit lagi Om ya. Yes. Gitu. Cuma pengetahuan Om akan jawab, ya dijawab gitu. Yes. Kalau tanya detail lagi Om nggak bisa jawab, monggo cari yang lain gitu. Yang nggak bisa jawab adalah pembiayaan saya nggak bisa jawab. Ketahuan intinya itu doang. Oke Om Erwin, thank you banget Om Erwin. Thank you Om Firman. Terima kasih waktunya teman-teman mobil klasik. Mari mungkin kita bangkit bersama, kita tunjukkan mobil kalian. Mobil kalian itu ya saatnya kita tampil semua ya Om, anak-anak klasik atau retro, kita menjadi bersatu sesama pencinta otomotif Om ya. Yes. Oke, sampai ketemu di event-event komunitas-komunitas atau meetup Om ya. Yes. Nah, kalau mau ketemu Erwin juga sering-sering ada meetup juga Om ya. Pasti. Nah, biasa kalau pingin tahu event-event mobil-mobil klasik tuh bisa lihat di Instagram apa nih Om? Ya kita kalau yang untuk Puso itu ada di 504 Community Indonesia. Oh gitu. Nah tuh teman-teman, kalau untuk Puso tadi yang bisa dibilang sama Meren, Puso 504 Indonesia. Itu kalau bagian Cikarang ataupun geser sedikit bagian Karawang atau Purwakarta, Bekasi sekitarnya bisa langsung DM Meren. Oke, thank you Meren. Sampai ketemu lagi. Dan sebetulnya Om Erwin bukan punya Peugeot doang. Nanti kita bahas lagi Om ya. Kalau mau udah kebangun lagi Om ya. Teman-teman kalau tadi yang dibilang saya bukan kolektor, ya kan? Tapi kalau mau lihat penghobi. Kalau mau lihat mobil-mobilnya lagi, langsung follow IG-nya Om Erwin. Tapi jangan tanya biaya. Oke, gitu Om Erwin ya. Oke Om Firman. Thank you Om. Sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama. Kita tunggu hasil-hasilnya. Karya-karya dari mobil-mobil klasiknya Om nih. Siap. Thank you Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.